Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang kaidah dan hakikat bahasa Indonesia dengan nama kelompok. Yang pertama adalah Lukman Hakim, yang kedua adalah Muhammad Sobih Kurniawan, yang ketiga adalah Noviana Melati Sulfa. Kaidah bahasa Indonesia. Latar belakang, berbahasa Indonesia yang benar berarti harus digunakan bahasa Indonesia yang sesuai dengan kaidah atau aturan bahasa Indonesia. Kaidah bahasa Indonesia meliputi kaidah tata bahasa, kaidah ejaan, kaidah pembentukan istilah berkaitan dengan bahasa Indonesia, lisan dan tulis. Kaidah tata bahasa. Kaidah tata bahasa adalah kaidah pembentukan istilah berkaitan dengan bahasa Indonesia, lisan dan tulis. Penggunaan bahasa Indonesia yang tidak memperhatikan kaidah tata bahasa akan membingungkan. Misalnya kesalahan tata bahasa dalam kalimat karena sering kebanjiran, gubernur melarang pembangunan gedung di sana. Apakah gubernur yang sering kebanjiran atau suatu daerah? Kesalahan seperti ini sering terjadi dalam kalimat majemuk. Kaidah ketatabahasaan adalah dalam kalimat majemuk bertingkat, subjek dalam anak kalimat dapat dihilangkan jika induk kalimat dan anak kalimat mengandung subjek yang sama. Dalam kalimat contoh, subjek pada induk kalimat tidak sama dengan subjek pada anak kalimat. Akibatnya, subjek pada anak kalimat wajib hadir. Kaidah pembentukan istilah berkaitan dengan penggunaan kata serapan. Seringkali ditemukan ucapan selamat pagi, selamat menjalankan aktivitas hari ini. Penggunaan bahasa secara tidak cermat memberikan penulisan aktif dan aktivitas karena dalam bahasa Indonesia bunyi F dan V tidak membedakan arti. Kaidah bunyi bahasa. Getaran udara yang masuk ke telinga berupa bunyi atau suara yang dapat terjadi karena dua benda atau lebih yang bergesekan atau berbenturan. Bunyi bahasa dibuat oleh manusia untuk mengungkapkan sesuatu dan dapat terwujud dalam nyanyian atau dalam tuturan. Dalam pembentukan bunyi bahasa ada 3 faktor yang terlibat, yaitu sumber tenaga atau pernapasan, alat ucap yang menimbulkan getaran atau rongga mengubah getaran, di mana bunyi bahasa yang dihasilkan berbeda-beda. Bunyi bahasa yang arus udaranya keluar dari mulut disebut dengan bunyi oral. Bunyi bahasa arus udaranya keluar dari hidung disebut dengan bunyi sengau atau nasal. Sedangkan bunyi bahasa yang arus udaranya sebagian keluar melalui mulut dan sebagian keluar melalui hidung disebut dengan bunyi yang disengaukan atau dinasalisasi. Baik, di sini saya akan memaparkan materi mengenai kosakata, kaidah ejaan, dan hakikat bahasa Indonesia. Langsung saja, yang pertama adalah kosakata. Kosakata adalah himpunan kata yang dimiliki oleh seseorang atau entitas lain atau merupakan bagian dari suatu bahasa tertentu. Kosakata seseorang didefinisikan sebagai himpunan semua kata-kata yang dimengerti oleh orang tersebut atau semua kata-kata yang kemungkinan akan digunakan oleh orang tersebut untuk menyusun kalimat baru. Kekayaan kosakata seseorang secara umum dianggap merupakan gambaran dari kecerdasan atau tingkat pendidikannya. Karenanya, banyak ujian standar seperti SAT yang memberikan pertanyaan yang menguji kosakata. Penambahan kosakata seseorang secara umum dianggap merupakan bagian penting baik dari proses pembelajaran suatu bahasa maupun pengembangan kemampuan seseorang dalam suatu bahasa yang sudah dikuasainya. Murid sekolah sering diajarkan kata-kata baru sebagai bagian dari mata pelajaran tertentu, dan banyak pula orang dewasa yang menganggap pembentukan kosakata sebagai suatu kegiatan yang menarik dan edukatif. Selanjutnya adalah kaidah ejaan. Kaidah ejaan hanya berkaitan dengan penggunaan bahasa Indonesia tulis dan berkaitan dengan 2 hal. Pertama, kaidah ejaan berkaitan dengan penulisan kata. Kedua, kaidah ejaan berkaitan dengan penggunaan tanda baca. Misalnya, yuk kita makan, eyang, akan berbeda arti dengan yuk kita makan, eyang. Kalimat pertama mengajak eyang untuk makan bersama. Sedangkan kalimat kedua
berarti mengajak kita untuk memakan eyang. Penggunaan koma yang kecil menghasilkan perbedaan arti yang besar. Lalu apakah itu berarti bahwa kita harus selalu berbahasa ragam formal? Pada saat kita berbicara dengan tukang sayur atau teman kita, tentu tidak perlu menggunakan ragam formal. Permasalahannya adalah apakah pada saat berbahasa ragam non-formal, kita harus tetap mengindahkan kaidah berbahasa? Jawabannya adalah iya. Menggunakan kaidah dalam ragam non-formal berarti menggunakan pilihan kata yang sesuai dan tepat serta menggunakan kaidah tata bahasa yang benar. Misalnya, pada saat membeli bakso, jangan mengatakan, "Bang, saya bakso pakai bihun." Kalimat itu bukan kalimat yang benar. Saya bukan bakso, saya adalah orang. Untuk menjadi kalimat yang baik dan benar, hanya dibutuhkan satu kata, yaitu mau. Yang mana akan menjadi, "Bang, saya mau bakso pakai bihun." Selanjutnya adalah hakikat bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah alat komunikasi yang dipergunakan oleh masyarakat Indonesia untuk keperluan sehari-hari. Misalnya, belajar, bekerja sama, dan berinteraksi. Bahasa Indonesia merupakan bahasa nasional dan bahasa resmi di Indonesia. Bahasa Indonesia adalah bahasa yang menjadi standar di negara Indonesia. Sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia tidak mengikat pemakainya untuk sesuai dengan kaidah dasar. Bahasa Indonesia digunakan secara non-resmi, santai, dan bebas. Dalam pergaulan sehari-hari, antar warga yang dipentingkan adalah makna yang disampaikan. Pemakai bahasa Indonesia dalam konteks bahasa nasional dapat menggunakan bahasa bebas, menggunakan ujarannya baik lisan maupun tulis. Kemudian, bahasa Indonesia memiliki fungsi-fungsi tertentu yang digunakan berdasarkan kebutuhan pemakaiannya, yaitu 1. Sebagai alat ekspresi diri. Pada awalnya seseorang, contohnya anak-anak, berbahasa untuk mengekspresikan kehendaknya atau perasaannya dan pikirannya pada sasaran yang tepat, yakni ibu dan bapaknya atau masyarakat di sekitar tempat tinggalnya. Dalam perkembangannya, tidak lagi menggunakan bahasa untuk mengekspresikan kehendaknya tetapi untuk berkomunikasi dengan lingkungan yang lebih luas. Yang kedua adalah alat komunikasi. Ketika kita menggunakan bahasa sebagai alat komunikasi, kita sudah bermaksud dan memiliki tujuan untuk dipahami orang lain. Kita ingin menyampaikan gagasan, pikiran, pendapat, harapan, perasaan, dan lain-lain yang dapat diterima oleh orang lain tersebut. Bahasa sebagai alat ekspresi diri dan sebagai alat komunikasi sekaligus merupakan alat untuk menunjukkan identitas diri. Melalui bahasa, kita dapat menunjukkan sudut pandang kita, pemahaman kita atas suatu hal, asal-usul bangsa, budaya, negara, pendidikan, dan latar sosial kita. Bahkan sifat atau temperamen atau karakter kita. Fungsi bahasa di sini sebagai cermin diri dari kita baik sebagai bangsa, budaya, maupun sebagai diri sendiri atau pribadi. Selanjutnya yang ketiga adalah sebagai alat integrasi dan adaptasi sosial. Bahasa Indonesia mampu mempersatukan beratus-ratus kelompok etnis di tanah air kita. Sebagai alat integrasi bangsa, ada beberapa sifat potensial yang dimiliki bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia telah terbukti dapat mempersatukan bangsa Indonesia yang multikultural. Bahasa Indonesia bersifat demokratis dan egaliter. Bahasa Indonesia bersifat terbuka atau transparan, dan bahasa Indonesia sudah mengglobal. Nah, yang terakhir adalah sebagai alat kontrol sosial. Sebagai alat kontrol sosial, bahasa Indonesia sangat efektif. Kontrol sosial dapat diterapkan pada diri kita atau kepada masyarakat pemakainya. Berbagai penerangan informasi atau pendidikan disampaikan melalui bahasa. Buku-buku pelajaran di sekolah sampai universitas, buku-buku instruksi, perundang-undangan,
serta peraturan pemerintah lainnya adalah salah satu contoh penggunaan bahasa Indonesia sebagai alat kontrol sosial. Ceramah, agama, dakwah, dan wujud pembinaan rohani, peredam rasa emosi dan amarah adalah contoh bahasa Indonesia berfungsi sebagai alat kontrol sosial juga. Hakikat bahasa Indonesia. Bahasa sebagai sarana interaksi sosial. Bahasa adalah ujaran. Bahasa meliputi dua bidang, yaitu yang pertama, bunyi yang dihasilkan oleh alat-alat ucap, yaitu getaran yang bersifat fisik yang merangsang alat pendengaran kita. Yang kedua, arti atau makna adalah isi yang terkandung di dalam arus bunyi yang menyebabkan adanya reaksi itu. Setiap struktur bunyi ujaran tertentu akan mempunyai arti tertentu pula. Bahasa sebagai alat komunikasi yang mengandung beberapa sifat. Sifat yang pertama yaitu sifat sistematik. Sifat sistematik yaitu bahasa memiliki pola dan kaidah yang harus ditaati agar dapat dipahami oleh pemakainya. Yang kedua yaitu sifat manasuka. Karena unsur-unsur bahasa dipilih secara acak tanpa dasar, tidak ada hubungan logis antara bunyi dan makna yang disimbolkannya. Pilihan suatu kata disebut kursi, meja, guru, murid, dan lain-lain ditentukan bukan atas dasar kriteria atau standar tertentu, melainkan secara manasuka. Sifat yang ketiga yaitu sifat ujar. Bentuk dasar bahasa adalah ujaran, karena media bahasa terpenting adalah bunyi. Sifat yang keempat yaitu sifat manusiawi, karena bahasa menjadi berfungsi selama manusia yang memanfaatkannya, bukan makhluk lainnya. Sifat yang kelima yaitu sifat komunikatif, karena fungsi bahasa adalah sebagai alat komunikasi atau alat penghubung antara anggota-anggota masyarakat. Parameter berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Tolak ukur seseorang sudah berbahasa Indonesia yang baik dan benar ada dua. Yang pertama, pergunakanlah bahasa Indonesia yang baik. Artinya, penggunaan bahasa sesuai dengan situasi pemakainya dan faktor-faktor penentu dalam komunikasi. Antara lain, 1. Siapa yang berbahasa dengan siapa? Yang 2. Untuk tujuan apa? 3. Dalam situasi apa? 4. Dalam konteks apa? 5. Dengan jalur mana? 6. Dengan media apa? 7. Dalam peristiwa apa? Dan yang kedua, pergunakanlah bahasa yang benar, artinya mengacu kepada penggunaan bahasa sesuai dengan kaidah atau aturan tata bahasa. Kesalahan berbahasa Indonesia adalah penggunaan bahasa Indonesia secara lisan maupun tertulis yang berada di luar atau menyimpang dari faktor-faktor komunikasi dan kaidah kebahasaan. Contoh dalam penggunaan bahasa Indonesia: 1. Bahasa Indonesia yang baik tetapi tidak benar. Misal, mari kita ke kantin. Maaf, sudah makan saya. 2. Bahasa Indonesia yang benar tetapi tidak baik. Misal, Pak Lurah telah mati. 1. Kesalahan penggunaan bahasa Indonesia. 2. Kesalahan ejaan. 3. Kesalahan penggunaan huruf kapital. Semisal, seminar itu akan dihadiri oleh semua mahasiswa. Kesalahan penggalan kata. Misal, pengajian itu akan dilakukan di aula. Penulisan serapan. Misal, kualitas hasil panen sekarang sangat baik. Penggunaan tanda baca. Misal, sejelek apapun dirimu, aku tetap menyukaimu. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya harap dimaklumi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.